Kerapuhan bukan hanya bisa terjadi pada hal-hal yang bersifat fisik. Hati seseorang manusia pun juga bisa rapuh. Sebuah kemalangan atau tragedi misalnya dapat mengakibatkan hal tersebut. Bila yang rapuh adalah fisik kita, mungkin kita tinggal menerapkan pola makan yang bergizi dan sehat selama beberapa periode. Namun hati yang rapuh jelas tidak mudah dikembalikan seperti sedia kala. Membiarkan kerapuhan hati begitu saja bukanlah hal yang bijak. Kesedihan yang Anda rasakan bagaimanapun juga bisa menggorogoti diri Anda. Anda bisa berakhir sangat depresi dengan kehidupan yang berantakan. Pada akhirnya satu-satunya pilihan yang paling bijak adalah meneruskan kehidupan. Untuk membantu Anda, kami akan menjelaskan cara menguatkan hati yang rapuh. Curhat pada orang yang tepat. Curhat atau curahan hati adalah sebuah aktivitas menyampaikan segala yang Anda rasakan dan pikirkan kepada orang lain. Aktivitas ini akan membuat hati Anda lebih lega, sebab ketika Anda curhat, sebagian beban yang Anda rasakan akan lepas. Tatkala curhat, Anda bisa memuntahkan sedikit isian negatif dalam hati, sehingga bukan saja Anda tidak akan lagi terlalu sedih, namun Anda juga bisa mengisi ruang hati yang tersisa dengan energi positif. Namun, curhatlah dengan orang yang tepat. Jangan curhat pada orang yang hanya pandai memberikan kritikan. Ingat, jiwa Anda sedang butuh didengarkan untuk saat ini. Karenanya, hindari mereka yang kekanakan. Cintai diri sendiri. Beberapa dari Anda mungkin mengalami patah hati karena disakiti oleh orang-orang tercinta. Anda bisa jadi adalah seorang istri yang mengalami KDRT atau seorang suami yang diselingkuhi istrinya. Apapun itu, kejadian-kejadian tersebut umumnya memiliki efek yang sama. Anda jadi merasa rendah diri dan rapuh. Menguatkan hati yang rapuh dalam situasi ini jelas tidak mudah. Namun, salah satu cara paling efektif ketika menghadapi rasa inferior tersebut adalah dengan mencintai diri sendiri. Janganlah menyalahkan diri Anda atas kesalahan orang lain. Jangan juga terobsesi mencari validasi orang lain. Cintailah diri Anda sendiri. Isilah hidup Anda dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Stop terlalu mempedulikan mereka yang hanya menyakiti Anda. Move on. Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Namun Anda adalah penentu masa depan diri sendiri. Jadi, jangan terus-menerus terjerat dengan peristiwa tidak mengenakan di masa lampau. Lihatlah dunia ini dengan lensa yang realistis. Kehidupan di muka bumi bukanlah kehidupan surgawi. Setiap manusia akan mengalami cobaan selama hidupnya. Namun jam terus berdetak tidak mempedulikan cobaan-cobaan tersebut. Oleh karena itu,
Anda perlu belajar move on. Anda perlu mengikhlaskan masa lalu. Dengan demikian, orang-orang di sekitar Anda pun tidak akan ikut tertekan dengan kondisi Anda. Berlibur. Kala hati Anda sedang teramat rapuh, Anda mungkin butuh sebuah eskapisme. Anda perlu menjalani suasana yang baru dengan orang-orang yang baru. Oleh karena itu, berlibur menjadi saran yang cukup efektif untuk menguatkan hati yang rapuh. Cari kegiatan yang menyenangkan dan bisa mengalihkan perhatian. Momen yang menyenangkan seperti ini akan membuat hati Anda lebih kuat karena dibanjiri kesenangan. Efeknya mungkin tidak permanen. Anda hanya akan merasakan kebahagiaan sesaat. Namun setidaknya Anda sudah memberikan sedikit suntikan tawa untuk diri sendiri. Bersyukur. Banyak orang dengan hati rapuh cenderung memandang segala sesuatunya dengan cara amat pesimis. Coba saja bandingkan diri Anda yang rapuh dengan teman Anda yang tegar. Bila terjadi sebuah musibah, Anda mungkin langsung tertekan dan merasa bahwa dunia ini tidak adil. Namun lihat teman Anda, meski ia juga sedih, namun ia tetap mengucapkan syukur. Sikap mudah bersyukur merupakan mekanisme efektif ketika kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Dengan sikap ini, Anda bukan hanya tidak akan merasa kesedihan yang terlalu dalam, namun juga kesepian menjalani esok hari. Jauhi lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik adalah lingkungan yang bisa menyebabkan beban mental bertambah. Oleh sebab itu, apabila hati Anda sedang begitu rapuh, jauhilah lingkungan seperti ini. Contohnya saja lingkungan keluarga yang suka membanding-bandingkan. Beberapa om dan tante Anda mungkin sering mengolok-olok keponakannya yang tidak sukses dan belum menikah. Meskipun mereka masih saudara, namun sebaiknya batasi kontak Anda dengan mereka, sebab kondisi jiwa Anda bisa semakin tertekan. Lagi pula, saudara-saudara Anda tersebut juga belum tentu mau membantu secara nyata. Mereka hanya memiliki kesenangan tersendiri dan mengganggu Anda yang dianggap belum sukses. Terima kritik dan ketidaksukaan orang lain. Selama Anda hidup di dunia ini, Anda akan mengalami banyak hal yang mungkin akan menyentil ego Anda. Dua di antaranya adalah kritikan dan ketidaksukaan dari orang lain. Anda mungkin akan menerima kritikan dari guru, orang tua, hingga atasan. Dan Anda pun juga mungkin akan menerima perlakuan tidak mengenakan dari seseorang yang tidak menyukai Anda. Hal-hal tersebut normal sekali terjadi. Oleh sebab itu, untuk menguatkan hati yang rapuh, janganlah lekas bersedih hanya karena mengalami keduanya. Sekiranya kritikan itu bagus dan membangun, terima saja untuk memperbaiki kualitas diri. Adapun terhadap mereka yang membenci Anda, tidak ada sesuatu yang bisa Anda lakukan. Anda tidak bisa memaksakan perasaan orang lain. Anda juga tidak perlu repot-repot membuat orang tersebut menyukai Anda. Biarkanlah mereka yang tidak menyenangi Anda. Fokus saja terhadap orang-orang yang secara tulus menyayangi Anda.
konsultasi ke psikolog. Kadangkala, masalah yang Anda alami adalah masalah yang benar-benar pelik, sehingga Anda membutuhkan bantuan dari ahli seperti psikologi. Di masyarakat, mengunjungi psikolog memang masih sering dianggap tabu. Padahal, di zaman modern seperti sekarang ini, pemikiran itu telah usang. Jadi, sekiranya Anda membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk ke psikolog. Hati yang rapuh bisa menyebabkan banyak kerugian bagi Anda. Anda akan terus bersedih, mudah diombang-ambingkan perasaan, dan bisa jadi mengambil keputusan yang salah. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan hal ini. Lakukanlah beberapa hal yang telah dijelaskan untuk menguatkan hati yang rapuh tersebut. Meskipun sulit, namun upaya Anda sedikit banyak pasti bisa menyembuhkan hati yang sedang tersakiti tersebut.